Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita lanjutkan masih pada surat ke-15, surat Al-Hijr, mulai ayat ke-16. Al-Hijr itu nama tempat perbukitan di mana kamu dulu tinggal di situ, dimusnahkan oleh Allah karena durhaka kepada Nabi-Nya. Nama tempatnya dijadikan nama surat ke-15 ini, surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyana lin-nazirin. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyana lin-nazirin. Wa ba'idnaha min kulli syaitanir rajim. Wa ba'idnaha min kulli syaitanir rajim. Illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش. ومن لستم له برازقين. Ya, dari Al-Quran kita bisa mengetahui bahwa urut-urutan penciptaan alam semesta dan seisinya. Allah menciptakan tata surya, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan Allah telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Walaqad ja'alna bis sama, dan sungguh Allah telah menciptakan di langit burujan, gugusan bintang-bintang. Wa zayyanaha lin-nazirin, dan menghiasi langit itu dari belakang kencang. Kita lanjutkan. Dan Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang, dan Allah menghiasi langit itu
itu menjadikan indah bagi orang-orang yang memandangnya. Wa hafidhna min kulli syaitonir rajim. Dan Allah menjaganya tiap-tiap setan yang terkutuk. Maksudnya menjaga setan itu supaya tidak berbuat kerusakan di muka bumi, supaya tidak mencuri-curi wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat kepada Rasul. Sebelum Nabi Muhammad, setan itu berhasil mencuri-curi wahyu, mencuri-curi dengar. Dari hasil curiannya itu kemudian itu disampaikan kepada kahin, paranormal, para dukun. Maka dulu itu banyak kahin yang mengetahui karena diberitahu oleh setan. Setan mencuri-curi dengar. Tapi yang berikutnya, mulai Nabi Muhammad terima wahyu, itu kalau ada setan yang mencuri-curi dengar, kemudian dilempar oleh pecahan-pecahan bintang, ya, berupa api yang membara. Maka ayat 18 menjelaskan, illa manistaroko sam'a fa'atbahu sihabum mubin. Ya, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar, kemudian dilempar atau disemburan dengan api yang terang. Jadi kalau ada setan yang masih berani mencoba-coba mencuri dengar wahyu yang malaikat sampaikan kepada Nabi, itu setan mencuri-curi dengar, itu dilempar oleh pecahan-pecahan bintang. Nah, itu seperti semburan api yang terang. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Dan Allah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Ya, wa ambatana fiha min kulli syai'in mawzun. Kemudian Allah menumbuhkan padanya segala sesuatu, min kulli segala sesuatu, syai'in sesuatu, mawzun sesuai dengan ukurannya, seimbang. Jadi kata pewazana, mawzun, seimbang, proporsional, menjadi sistem yang sangat bagus, yang teratur. Jadi urutannya tadi, Allah menciptakan tata surya, menciptakan alam semesta, yang ada planet-planet yang tak terhingga banyaknya. Salah satunya ada planet bumi. Ya, di bumi itu, ya, Allah menghiasi dengan bintang-bintang, sehingga bintang-bintang itu bisa kelihatan sangat indah sebagai penghias langit dan juga sebagai kompas pedoman orang-orang yang bangun atau bepergian waktu malam. Ya, kalau zaman dulu itu kalau bepergian di baik yang di daratan, di padang pasir, ya biasanya bintangnya kelihatan jelas karena nggak banyak hujan, nggak banyak awan. Dan juga yang perjalanan di laut itu bisa mengetahui kalau posisi bintang ini di sini berarti waktunya jam sekian. Demikian pula itu yang namanya bintang itu sebagai patokan, sebagai petunjuk jalan, petunjuk arah itu. Nah, setelah itu Allah menghamparkan bumi. Setelah bumi dihamparkan, kemudian Allah ciptakan gunung-gunung. Gunung itu fungsinya sebagai paku bumi,
sebagai pasang supaya bumi tidak mudah goyah, tidak mudah terjadi gempa. Nah kemudian setelah itu diciptakan, Allah menciptakan berbagai macam tanaman, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah setelah semuanya bumi ini diciptakan dengan seluruh kebutuhan makhluk hidup itu sudah tersedia, baru Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kita semua itu kadang-kadang nggak mengetahui. Disebutkan maka waja'alna lakum fiha ma'ayis. Ya. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup. Wa malastum lahu birozikin. Dan kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepada makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan tadi. Ya kadang-kadang itu belum diketahui, belum dikasih nama oleh manusia. Itu makhluk hidup yang namanya apa? Saking banyaknya jenisnya. Ya ada di daratan, di lautan, di perbukitan, di hutan, di pedalaman samudra. Ya namanya terumbu laut, terumbu karang, berbagai macam makhluk di daratan, di lautan, di perbukitan, di danau. Itu kadang-kadang manusia belum tahu namanya. Nah itu Allah jelaskan, semua yang kasih rezeki itu Allah. Karena Allah ciptakan dalam keadaan mingkuli sayyim mauzun. Allah ciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan, dengan ukuran yang ideal. Jadi makhluk hidup di alam semesta ini itu sebetulnya saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan. Kalau ada satu makhluk jenis makhluk hidup yang terganggu, itu nanti mengganggu sistem, menghalang-halangi sistem. Itu yang menyebabkan keseimbangan menjadi rusak. Kalau rusak terjadi berbagai macam bencana yang dialami oleh manusia. Misalnya pada suatu ketika manusia ini sangat mungkin pernah terjadi kan di suatu daerah, di suatu wilayah yang orang-orang itu misalnya menemukan betapa besar manfaat dari minyak atau kulit dari ular. Kemudian ular itu diburu, kemana-mana diburu. Ya sampai suatu ketika, ya itu jumlah ular di dalam itu berkurang dan berkurangnya sangat drastis. Ya. Padahal ular itu sebetulnya dia yang memangsa tikus. Nah karena ularnya dihabisi manusia, akhirnya tikus itu berkembang, anak-anak menjadi banyak sekali. Nah akhirnya tanaman manusia kemarin itu semuanya dirusak oleh tikus itu. Nah, itu jadi yang rugi manusia. Bisa juga suatu ketika misalnya binatang-binatang melata itu ada yang mangsanya itu sejenis utuh. Tapi suatu ketika misalnya itu karena manusia mengobati dengan zat-zat kimia, dengan pestisida atau macam-macam itu, sehingga yang makhluk tadi itu kena zat kimia tadi banyak yang meninggal secara besar-besaran. Kemudian kutu itu karena tidak ada yang memangsa, itu berkembang luar biasa banyaknya. Akhirnya itu yang merusak menjadi hama tanam-tanaman yang ditanam oleh manusia. Pernah kan suatu ketika hama orang sampai merata gitu. Merata itu merata di daerah tertentu gitu. Ya, itu sebetulnya karena keseimbangannya terganggu. Karena di sini Allah berfirman,
bahwa min kulli syai'in manzur. Allah menciptakan segala sesuatu dengan manzur, dengan penuh keseimbangan, menjadi sifat yang sangat ideal. Maka kalau ada satu jenis makhluk hidup tertentu, nah, jadi misalnya komunitasnya jumlahnya itu terganggu atau berkurang secara drastis, itu yang menjadikan komposisinya itu berkurang, terus yang seharusnya memangsa jenis hewan atau makhluk tertentu itu jadi berkurang, artinya berkembang overloading, melampaui batas. Itu kemudian terjadi kerusakan, terjadi bencana bagi manusia. Makanya kan kalau misalnya terjadi banjir daerah tertentu gitu kan, mungkin ada yang mengatakan itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kok nggak terjadi banjir, sekarang kok langganan banjir, bisa gitu. Nah, itu mungkin ada kawasan-kawasan tertentu yang semula itu bisa menyerap air hujan. Ya di bukit-bukit tertentu itu bisa, begitu air hujan itu turun, terus kemudian keserap oleh pohon-pohon, oleh daun-daun yang sudah lama di situ, kemudian busuk, itu bisa tanah, kemudian pohon-pohon daun-daunnya tadi menjadi pupuk, menyerap air kemudian terus ke dalam bumi. Nah, air tersimpan di dalam bumi. Tapi terjadi itu pembangunan besar-besaran, atau terjadi perampasan hutan besar-besaran sekian ribu hektar gitu kan. Nah, kemudian dengan sunatullah, dengan kausalitas, air itu sudah ada takdirnya, ada kodarnya, mengalir mencari tempat yang rendah. Yang ketika yang di bukit-bukit tadi, yang semua itu bisa menyerap semua, ganti penuh bangunan dengan semen-semen kan, air nggak bisa menyerap ke dalam tanah kan. Kalau semuanya cepat sekali ngalir ke bawah, terjadi banjir yang luar biasa. Maka ada kota-kota tertentu, dulu itu waktu kecil nggak pernah dengar loh kota itu jadi banjir. Loh sekarang kok setiap musim penghujan kok tenggelam gitu. Ya mungkin itu karena ekosistemnya itu terganggu. Itu yang seringkali manusia ini tidak begitu memperhatikan komposisi secara makro. Seringkali hanya untuk memenuhi kebutuhan mungkin perusahaan-perusahaan tertentu, hanya mengejar keuntungan pihak-pihak tertentu, tapi kurang memperhitungkan keseimbangan alam semesta. Itu yang menjadikan bencana bagi manusia. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Wa in min syai'in illa 'indana nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih. وأنزلنا من السماء ماء
Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warithun. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warithun. Wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum. Wa in min syai'in illa indana khazainu, dan tidak ada sesuatu apapun melainkan pada sisi Allah hasanahnya. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi seluruh kebutuhannya. Itu sudah Allah tentukan takdirnya adanya. Ya. Itu semuanya sudah dengan sunnatullah, semuanya dengan sistem Allah. Maka kenapa Allah itu disebut sebagai Rabbun? Rabbun itu artinya pemelihara alam semesta dengan segala isinya. Maka disebut dengan Rabbul Alamin, yang memelihara seluruh alam semesta. Maka semuanya itu Allah itu yang ngurusinya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan Allah tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu, dengan kadar tertentu. Itu menjadi satu sistem keteraturan. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan Allah telah meniupkan angin kemudian mengaminkan. Meniupkan angin maksudnya ya, dengan itu matahari menyinari laut, kemudian terjadi uap ditiup di bawah angin dari tengah lautan ke atas daratan ya. Kemudian sampai ketinggian tertentu turun menjadi hujan. Dan itu maksudnya wa arsalna riyah. Jadi angin meniupkan tadi uap dari samudra, uap air dari lautan tadi itu ditiup ke tengah-tengah di atas daratan. Kemudian dengan ketinggian tertentu turun menjadi hujan. Nah, angin juga disebut sebagai lawaqih. Itu dengan angin itu terjadi penyerbukan
terjadi perkawinan antara berbagai macam jenis bunga-bunga, berbagai macam jenis buah-buahan. Itu kalau misalnya waktu ya, itu misalnya tanaman buah tertentu, waktunya penyerbukan, kemudian hembusan angin itu nggak memadai, nggak mencukupi, itu tidak terjadi penyerbukan, nanti hasil tanamannya berkurang. Itu kita hidup ini tanpa memesan, tanpa meminta. Allah sudah ciptakan seperti itu. Itu sudah dengan qadar Allah. Maka disebutkan di situ lawati, terjadinya penyerbukan. Nah, maka bahasanya itu dan mengawinkannya. Ya, tadi berbagai macam jenis bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya berbagai macam jenisnya tadi. Itu melalui angin terjadi lawati. Kemudian fa'anzalna minas sama'i ma'a. Kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit. Setelah turun air hujan dari langit ke bumi, fa'asqaina kumu. Nah, lalu kemudian dengan air hujan itu Allah memberikan kita minum. Jadi dengan adanya air itu kita bisa minum, tanam-tanaman bisa hidup kembali, hewan-hewan binatang ternak bisa minum kembali. Wa ma antum lahu bi khazinin, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya, bukan kamu yang mengaturnya. Jadi kalau misalnya itu di kisah di surat Saba, ya. Surat Saba yang 15 itu terjadi yang namanya baldatun thayyibatun barakun ruhu. Itu sungai besar, itu dibendung, dibikin waduk, ya, dibikin waduk yang besar-besar. Itu untuk menyimpan air hujan. Dan itu kemudian dialirkan dengan aliran itu, kemudian tanaman menjadi berkembang demikian rupa, bumi jadi subur. Terjadi digambarkan seperti negeri yang kaya, yang subur, makmur, penuh dengan ampunan dari Allah. Tetapi karena kaumnya tadi berdusta, tidak mau bersyukur, terjadilah hujan wabah yang luar biasa, terjadi banjir bandang, kemudian dam-dam tadi, waduk-waduk tadi semuanya jebol. Setelah semuanya jebol, nggak ada air yang bisa mengairi tadi lahan-lahan pertanian. Akhirnya yang bisa tumbuh itu hanya tanam-tanaman yang buahnya nggak enak dimakan, rasanya pahit. Itu kenapa terjadi demikian? Itu karena kezaliman manusia. Karena manusia mengingkari nikmat dari Allah, karena tidak mau bersyukur. Jadi kalau misalnya ya ada program proyek membuat waduk di beberapa tempat, ya, itu sebetulnya hanya bagian kecil bagaimana supaya air itu bisa dimanfaatkan lebih lama. Tapi kalau manusia dikasih kecerdasan, kemampuan dan semacam itu, kemudian tidak mau bersyukur, nah itu nanti suatu ketika akan terjadi bencana. Maka disebutkan wa ma antum lalu bi khazini, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya, bukan kamu yang mengaturnya, tapi semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita manusia tinggal mensyukuri, tinggal memanfaatkannya. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, dan sesungguhnya benar-benar Allah lah yang menghidupkan
dan yang mematikan. Wa nahnul warithun, dan kami pula lah yang mewarisi. Jadi manusia tadi urut-urutannya, Allah menciptakan alam semesta, tata surat ciptakan semua sudah lengkap. Ya, dengan sistem yang sangat ideal. Ya, ada udara, ada sinar matahari, ada cahaya dari bulan, ada berbagai macam jenis tanaman, ada daratan, ada lautan. Wah, sangat ideal itu. Ada bukit-bukit di situ, ada pemandangan yang indah, ada bintang-bintang yang cemerlapang. Luar biasa indahnya. Saya tuh baru ciptakan makhluk hidup, ada binatang, hewan, macam-macam itu tadi. Itu semuanya lengkap. Diciptakan itu ada malaikat, ada jin, ada setan, macam-macam kan. Baru yang terakhir diciptakan manusia, diciptakan Nabi Adam. Walakot ngalimnal mustaqdimina minkum barakot ngalimnal mustakhirin. Jadi setelah Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kemudian semuanya kembalinya pada Allah. Wa nahnul warithu. Ayat 24, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang terdahulu dari kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui pula orang-orang yang terkemudian dari kamu. Kenapa Allah mengetahui semuanya? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang ngurusi, Allah yang ngatur. Sejak manusia pertama dari Adam alaihissalam sampai berikutnya sampai seterusnya besok, itu Allah yang maha mengetahuinya. Wa inna rabbaka wa yahsuruhu, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpunkan mereka. Jadi semuanya nanti dihidupkan kembali pada yaumil ba'ats, dan semuanya dikumpulkan di mahsyar. Ya. Maka disebutkan wa inna rabbaka wa yahsyuruhu, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan semua manusia, semua mereka. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah betul-betul menjadi hakim yang bijak, ngalim yang maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun, dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, itu dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam, yang kemudian terbentuk masnun, terbentuk yang ideal, yang terbagus. Maka Bapak Kholaktul Jinna wal Insa illa liya'budu, termasuk kepada Allah, karena manusia diciptakan fi ahsani taqwim, maka diciptakan sesempurna-sempurna ciptaan Allah. Maka kewajibannya satu, menjadi hamba Allah. Tetapi banyak manusia yang diciptakan ideal, ya, hal yang luar biasa hebatnya, tetapi lupa menggambarkan diri pada Allah. Nah, kemudian bajanna kholakna min qablu minan narisamu, dan Allah telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Jadi urutannya tadi, setelah Allah kami ciptakan, Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, baru manusia diciptakan terakhir. Setelah semuanya lengkap itu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni
فإذا سويته ونفخت فيه من روح من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم Nah ini manusia diciptakan setelah Allah menciptakan semuanya lengkap. Allah sudah menciptakan malaikat, Allah sudah menciptakan jin. Kemudian ketika menciptakan manusia, Allah komunikasi dengan malaikat. Karena malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk ngurus manusia. Makanya dalam penciptaan manusia Allah komunikasi dengan malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikat, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqum basarum min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya aku Allah akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, ya dari lumpur hitam yang terbentuk menjadi bagus. Fa idza safaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka apabila Allah telah menyempurnakan jadiannya, ya
sudah bentuk visi sudah jadi, kemudian telah meniupkan ke dalamnya rohku. Jadi secara fisiknya badannya jadi, Allah meniupkan rohnya. Fako'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepada manusia dengan bersujud. Nah, jadi malaikat, jin semuanya suruh sujud kepada manusia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah semua para malaikat, semuanya bersama-sama sujud kepada Adam. Illa iblis aba an yakuna ma'as-sajidin, kecuali iblis. Iblis enggan, tidak mau ikut sujud. Jadi seluruh malaikat sujud kepada Adam, tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah bertanya, wahai iblis, apa sebabnya kamu kok tidak mau sujud bersama-sama dengan malaikat tadi yang sujud? Kenapa kamu kok nggak mau sujud kepada Adam? Terus qala lam aqul li asjuda li basil khalaqta. Iblis menjawab, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakannya dari tanah yang kering. Ya, min salsalin min hamain masnun. Jadi iblis sekali-kali tidak mau bersujud kepada manusia yang maksud diciptakan Allah dari tanah yang kering, dari lumpur yang hitam, kemudian dijadikan bentuk manusia yang ideal. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Ya sudah, kalau kamu iblis gak mau sujud kepada Adam, keluarlah kamu dari taman, keluarlah kamu dari surga, karena surganya kamu terkutuk. Nah ini yang para orientalis seringkali ini bisa pemikirannya sebaliknya. Jadi kan seluruh malaikat sujud kepada Adam, yang tidak mau iblis. Nah iblis itu nggak mau, itu menurut pikiran orientalis, karena iblis itu ingin mengesahkan Allah, tidak mau mensekutukan dengan manusia. Makanya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Itu dibalik-balik demikian. Itu yang pikiran-pikiran orientalis itu. Padahal begitu. Yang padahal iblis tidak mau sujud bukan karena mentauhidkan Allah, bukan karena mengesahkan Allah, tetapi disebutkan karena aba, karena enggan, karena sombong, karena takabur. Itu jelas sekali yang di ayat 31 ini kan. Illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Jadi iblis itu tidak mau sujud kepada manusia, tidak mau hormat kepada manusia, itu karena enggan, karena takabur, karena merasa lebih hebat, karena mereka diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah gitu. Jadi bukan seperti pendapat orientalis itu, malah katakan, oh itu yang benar ya iblis itu, karena iblis nggak mau sujud pada manusia, karena ingin mengesahkan Allah. Loh, padahal sudah jelas di ayat 31, nggak mau karena aba, karena enggan, karena takabur, karena merasa lebih hebat daripada manusia. Maka percayalah pada firman Allah. Jangan mudah-mudah percaya sama pendapat-pendapat orang gitu. Nah setelah iblis tidak mau sujud, kemudian diusir oleh Allah dari taman, diusir dari surga.
iblis menjadi terkutuk. Wa inna alaikal laknata ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi selamanya iblis setan itu dikutuk terus itu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, kemudian iblis berkata, "Ya Tuhanku, maka berilah tangguh kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Diberi tangguh apa? Diberi tangguh untuk menggelincirkan manusia, untuk menyesatkan manusia. Qala fa innaka minal mundzirin. Allah berfirman, ya bolehlah kamu dikasih waktu, dikasih tenggang, dikasih tangguh. Ya silakan manusia digelincirkan, manusia digoda. Tapi manusia yang mau, yang tergoda. Ternyata kebanyakan manusia tergoda oleh iblis. Malah bilangnya, temannya banyak gitu. Seneng-seneng gitu kan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang telah ditentukan. Ya, ketika sudah kiamat sudah gak bisa goda lagi. Nah, ini masih kisah selanjutnya, tapi kan ini sudah suluk. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ini sampai ayat 38. Nah, jadi ini isinya benar luar biasa tentang bagaimana penciptaan alam semesta semuanya, sampai penciptaan langit, bumi, gunung, segala macam binatang, tanaman, penciptaan malaikat, jin, baru yang terakhir manusia. Ternyata dari golongan jin tidak mau sujud kepada manusia. Jin dikasih kesempatan untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia sampai datangnya kiamat. Ya, ada kiamat subuh, namanya datangnya ajal manusia. Kalau kiamat kubro, ya selesainya alam semesta. Lah, jin setan dikasih kesempatan untuk goda manusia sampai saatnya kiamat. Baik kiamat subro maupun kubro. Makanya kita jangan mudah tergoda, tergilir oleh setan. Gak usah ikut-ikut kemauan setan. Ya, Bapak Ibu nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Mubarak, ada di utara Pulau. Nah, ya di depan bakpia yang baru, ada pabrik bakpia besar sekali. Nah, harapan kita tidak mudah-mudah tergelincir, tergoda oleh iblis. Maka kita biasakan selalu dalam kebersamaan, supaya kita betul-betul bisa terjaga dari godaan iblis. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada perkara salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.